Betul ya? Wa alaihi walau mu'siran. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi lan iku wajib ing atase suami. Walau mu'siran, senajan suaminya itu melarat, mu'sir. Khilafan kelawan berbeda ni li jam'in. Kedua sekelompok orang. Kalau sekelompok ini berarti mengatakan tidak wajib ya. Au qinnan utawa qin. Atau senajan dia adalah budak, tetap wajib. Ikhdamu hurratin utawi ngladeni wong wedok atau istri yang merdeka. Biwahidatin kelawan pembantu satu. Pembantunya tidak perlu banyak-banyak, satu. Biwahidatin. La aktsara ora kok dengan yang lebih banyak daripada satu. Li'annahu kurana sa'atamani al-ikhdam iku minal mu'asyarati, termasuk mu'asyarah. Serawung, mempergauli, bil ma'rufi kelawan sing apik, termasuk mempergauli istri yang baik itu ngelayani istri. Bi khilafil amati kelawan berbedani amat. Wa in kanat lan senajan ono sapa amat iku jamilatan iku jamila, walaupun amatnya itu cantik. Tukhdamu engkang den ladeni sapa hurrah. Yukhdamu tegese den ladeni sapa misluha sepadane hurrah. Kalau menurut umum wanita merdeka seperti itu diladeni, ya berarti harus menyediakan pembantu. Ya mungkin secara sosial perempuannya itu biasa diladeni, atau menurut sosial dia termasuk kelompok yang biasa diladeni. Ya berarti harus diladeni, harus menyediakan pembantu. Yukhdamu misluha bos badane hurra adatan ing dalam pengadatane inda ahliya, mungguwe keluargane iki hurrah. Falat ibrata, mongko ora ono ibrah iku mawujud, tidak ono mengambil ibrah, tidak muktabar. Orang nganggep iku mawujud. Bitarufuha kelawan seneng-senenge iki almar'ah fi baiti zawjiha, ing dalam omahe suamine ikilah perempuan yang merdeka. Walaupun di rumah suaminya itu dia itu diistimewakan, tapi kalau dia perempuan yang menurut keluarganya tidak biasa diladeni, ya berarti tidak harus menyediakan pembantu. Di rumah suaminya hidupnya pas-pasan, tetapi perempuan itu di keluarganya menurut pandangan umum itu memang diladeni, tetap diladeni. Jadi yang dianggap itu dari sisi perempuannya, bukan dari suaminya.
Kalau suaminya itu menurut sosial itu diladeni, tapi kalau istrinya itu menurut sosialnya tidak diladeni, ya berarti tidak usah diladeni. Gitu ya, pokoknya perempuannya itu seperti apa? Kewajiban. Sekali lagi ya, kalau tuntut-tuntutan ya, kalau tidak tuntut-tuntutan ya sepakat untuk tidak punya pembantu, sejak awal sudah mengerti kalau memang kalau tidak menyediakan ya berarti dia sama dengan meninggalkan salah satu kewajiban nafkah dan itu bisa dituntut ya, bisa berakibat kepada perceraian dan seterusnya itu. Tuntut ya nggak apa-apa ya, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu menikah ya nggak punya pembantu. Bahkan minta pembantunya sama Kanjeng Nabi. Tetap tidak dikasih sama Kanjeng Nabi. Malah dikasih wiridan. Daripada kamu pembantu, ini tak kasih wiridan. Kalau kamu sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali saat merasa kehidupan yang agak berat, yang mungkin sangat berat bagi Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Tapi tidak dikasih sama Kanjeng Nabi. Itu nyatanya berarti nggak ada pembantunya, ya kan? Sayyidah Fatimah nggak ada pembantunya, juga hidup, juga berjalan. Kalau Sayyidah Fatimah menuntut waktu itu, nggak mau pokoknya harus ada pembantunya, ya Ali harus menyediakan. Menurut Asy-Syafi'iyah. Kalau menurut sekelompok yang tadi itu, lijam'in, khilafan lijam'in, berbeda dengan sekelompok yang tidak rojih ini. Kalau suaminya itu tidak mampu, muksir, ya tidak wajib memberi fasilitas pembantu. Yang dipakai dalil apa ya? Sayyidina Ali. Nyatanya Sayyidina Ali itu tidak menyediakan pembantu untuk Fatimah. Nah kenapa? Ya karena Sayyidina Ali fakir, tidak mampu. Ya berarti itu tidak wajib. Tapi kalau menurut pendapat yang rojih dalam Syafi'iyah, bukannya tidak wajib, tapi karena Sayyidah Fatimah tidak menuntut. Kalau menuntut ya tetap wajib. Gitu. Menurut banyak mazhab yang lain, ya memang tidak ada kewajiban untuk memberi pembantu ya. Ya hidup itu ya kadang ada pembantunya, ya kadang tidak. Ya berarti kalau menurut yang lain itu, menurut pendapat yang lain, perempuan itu ya kalau memang harus masak, ya harus masak. Kalau menurut Syafi'iyah itu masak itu kan pekerjaannya suami. Kalau dia tidak bisa mengerjakan, memberi pembantu, ya istrinya tetap tidak wajib masak, tidak wajib nyapu. Terus yang wajib siapa? Ya suaminya berarti. Nah kok Sayyidah Fatimah menyapu rumahnya, Sayyidah Fatimah itu juga memasak, mengambil air, yaitu karena baiknya Fatimah. Itu tidak kewajibannya Fatimah, ya. Menurut Syafi'iyah ya, tetapi menurut mazhab yang lain ya nggak begitulah, hidup itu ya bareng-bareng lah ya. Ya punya kewajiban untuk nyapu-nyapu, ya punya kewajiban untuk masak, ya. Membantu suaminya, sebagaimana suami itu juga punya kewajiban untuk membantu istri ya. Ya gitu, ya dibagilah gitu, menurut yang lainnya. Dan yang lainnya inilah tampaknya yang sebetulnya berlaku di tengah masyarakat ya. Gitu. Walhasil itu pokoknya salah satu apa yang terjadi di zaman Kanjeng Nabi itu yang sering dikutip adalah Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ya, ketika menikahi itu dibagi, pekerjaannya itu memang dibagi.
pekerjaan yang seperti memasak apa itu banyak dikerjakan oleh Fatimah. Sekarang fikihnya itu, apakah itu memang kewajibannya ataukah itu saking baiknya siapa? Sayyidah Fatimah. Nah, kalau menurut Syafi'iyah itu saking baiknya Fatimah. Kalau ditanya kewajibannya ya sebetulnya itu adalah kewajibannya suami. Ada lagi Syafi'iyah mengatakan ya enggak lah, itu kewajibannya apa? Apa kalau menurut yang lain itu kewajibannya siapa? Ya istri, ya istri. Zaman sahabat itu sahabat-sahabat ya seperti itu. Asma itu juga begitu. Asma itu nikah dengan Zubair bin Al-Awwam, yang mengerjakan pekerjaan rumah siapa ya? Ya Asma. Ya berarti memang dari dulu itu ya begitu ya. Ya itu begitu, nggak ada ceritanya nuntut-nuntut yang nggak ada. Ya berarti itu sebetulnya ya kewajibannya siapa? Istri. Nabi juga sok-sok tak meminta, ya seneng lah ya suami gitu kan, minta tolong kepada istrinya untuk membikinkan apa gitu ya. Nabi juga sosok menyuruh kepada istrinya, meminta. Dan istrinya juga mengerjakan, dan tidak ada yang penjelasan kemudian bahwa ini sebetulnya kamu bukan wajib. Ya enggak ya. Ya hidup ya seperti itulah ya. Wa innama yajibu lan angin pemestine wajib alaihi ing atase suami apa al-ikhdamu, memberi fasilitas pembantu kepada istrinya, walau bihurratin, lan senajan pembantu itu wanita yang merdeka, sahibatha ingkang ngancani sapa mengkono hurrah, ha ing mengkono istri tadi. Suami punya istri, istrinya minta untuk ada yang membantu. Suaminya wajib menyediakan pembantu, tetapi suaminya punya kenalan siapa ya yang ngomong sama teman-temannya atau sama siapa gitu. Siapa ya yang bisa menemani istri saya itu ya, istri saya itu minta pembantu ya. Dan secara fikih suami wajib menyediakan pembantu. Istri saya menuntut itu, terus bicara sama teman-temannya, ini aja siapa itu, ini kawan saya mau kok itu nemenin istri kamu, nanti dia yang ngurusin semuanya. Jadi yang disuruh membantu istrinya itu temannya misalnya, hurrah. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Bihurratin sahibatha, ya itu nggak apa-apa. Au mustajaratin, atau hurrah yang disewa. Pembantunya itu tidak budak, tapi seorang merdeka yang disewa. Memang disewa sebagai pembantu. Ya seperti sekarang inilah ya. Disewa untuk membantu di rumah, nemenin istrinya. Boleh. Au bimahramin, atau dengan mahram. Mahramnya siapa? Ya mahramnya istrinya. Kalau mahramnya suami ya nggak boleh lah ya. Nanti ada ditinggal suaminya, berarti nanti istrinya sama siapa itu? Sama laki-laki lain ya. Mahramnya siapa ya? Mahramnya istrinya. Nah kok mau? Ya pokoknya kalau misalnya ada yang mau, ya kamu nikah sama ini saudara saya, nanti soal kalau dia menuntut saya yang mau, misalnya diuji-uji sama perempuan. Ya udahlah kalau gitu saya nikah deh sama saudaramu itu. Terus nikah dia. Terus ternyata benar dia minta untuk membantu. Nah, terus yang bantu siapa? Ya mahramnya dia itu. Ya sudah gitu. Boleh ya. Au mamlukin, atau yang dimiliki laha kedua iki hurrah. Ya, walau abdan dan senajan kawula laki-laki.
asal dimiliki oleh perempuan itu nggak masalah. Dia, nah itu kan pembantunya dia yang memiliki. Meski tetap cara berhubungannya dengan cara-cara yang dibenarkan. Boleh. Terus yang memberi nafkah siapa? Ya berarti suaminya. Walaupun itu mamluknya perempuan. Karena dia sedang bertugas untuk kepentingan suami. Ya. Au bisobiyin atau kelawan sobi. Cacilik. Ghairi murahiqin ingkang urung murahek. Murahek itu pubertas. Anak kecil yang belum punya kesadaran seksualitas. Boleh ya kan. Kalau sudah murahek ya nggak boleh lah ya kan, nanti hubungan komunikasinya, terus sosialnya pada istrinya gimana? Itu sudah, kalau murahek kan sudah punya berpikir tentang seksual dan sebagainya itu, sehingga tidak boleh lah ya laki-laki kok di rumah sama perempuan membantu lagi ya. Membantu itu kan artinya ya pokoknya banyak di rumah, banyak di ini, dan itu bermasalah ya. Kalau sendirian tentu saja ya. Kalau pembantunya 5 ya nggak apa-apa lah ya. Laki-lakinya 2, istrinya 3 ya kan bareng ngake. Tapi ini kan cerita tentang kalau sendirian itu ya. Membantu sendirian di rumah, suaminya pergi, berarti hanya ada istrinya dan anak murahek yang nggak boleh. Kalau sobi nggak masalah, Wal wajibu mongko utawi yang wajib lil khadimi bagi khadim, untuk pembantu. Alladzi kang ayyana ingkang menentukan hu ing khadim sapa zauju sapa suami, telah ditentukan oleh suami. Atau yang ditentukan oleh istri misalnya, tetapi suaminya mengiyakan, udah yang membantu saya ini mahram saya ini, ya gitu ya. Maka pembantu yang mahram itu kewajibannya bagi suami apa mudun wa sulusun, 1 mud dan 1/3. 1 mud dan 1/3. Mudun wa sulusun. Maksudnya pembantunya itu juga harus diberi nafkah. Kalau misalnya pembantunya itu adalah budak miliknya istri, ya berarti sekarang yang punya kewajiban nafkahi bukan istrinya lagi, tapi apa? Suaminya, karena sekarang suaminya mempekerjakan pembantunya istrinya itu tadi. Ala musirin ing atase wong sing sugih, orang yang berkecukupan. Wa mudun lan sak tumut ala mu'sirin ing atase orang yang tidak mampu, wa mutawassitin lan sing tengah-tengah. Disamakan dengan yang tidak mampu, diambil batas minimalnya. Batas minimalnya. Karena ini yang penting adalah pokoknya memberi makan, ya. Ma'a kiswatin, sertane kiswah. Ma'a kiswatin sertane kiswah. Kiswah, pakaian. Ya karena sedang membantu dia juga harus menyediakan ini. Ma'a kiswatin. Ma'a kiswati amsalil khadim, gitu ya. Sertane pakaian piro-piro pepadane seorang yang membantu. Biasanya kalau pembantu itu pakaiannya itu gimana ya, itu yang dipakai, hurufnya itu yang dipakai.
berapa, jenisnya kayak apa, terus ya ini berapa kali dalam 1 tahun misalnya. Walhasil itulah ya. Tentu kalau tidak ada kesepakatan ya, kalau ada kesepakatan itu artinya ada disewa, ya sudahlah diikuti itu. Kesepakatan itu yang dipakai. Mau ya kamu ini membantu istri saya, iya mau. Terus kamu harus membantu saya sewa kamu. Nah, kalau sewa itu ya berarti sesuai dengan apa? Kesepakatan. Tidak lagi urusannya itu mood atau mudun wasulusun atau kiswa. Tapi kalau membantu itu pakainya sistem sewa, ya berarti ya sewa itulah yang digunakan. Memang disewa, menyewa pekerja, mempekerjakan ya ajir ya, menyewa tenaga orang, membantu istrinya. Berapa? Ya pokoknya seminggu sekian, sebulan sekian, ya itulah yang dipakai. Ma'a kiswati amsalil khadim min komisin, bayani gamis, pakaian gamis ya yang kita pakai ini namanya gamis. Wa izarin lan izar, sarung. Wa miqna'atin lan miqna'ah, tutup kepala. Ya, kudung lan jilbab atau apalah ya. Wa yuzatu lan ditambahi lil khotimati bagi perempuan yang khodim. Apa khufun, apa khuf. Wa milhafatun lan milhafah, kemul atau apa gitu ya. Kalau keluar gitu biar nggak kedinginan, dikemuli ya. Mungkin di orang no jaket ya, saya kira ya jaket ya. Mungkin ya, milhafah, kemul. Sesuatu yang dililitkan di badan. Bukan kemul tidur ya, pokoknya yang digunakan untuk keluar, untuk apa gitu, pokoknya yang bisa kedinginan, musim dingin, musim apa gitu, pokoknya yang untuk menutupi badan. Wa innama idza kanat nalikana ana sabah khadimah iku takhruju metu sabah khadimah. Nah, kalau laki-laki bagaimana? Ya, laki-laki kan nggak boleh, ya kan? Laki-laki kok meladeni istri gimana? Ya, kecuali laki-lakinya banyak, ya. Ya kalau itu paling sistemnya pakai sewa ya. Sewanya berapa? Ya itulah kewajibannya ya. Tidak pakai standar-standar. Ini itu kayak standar-standar kalau sekarang itu apa namanya UMR gitu loh. UMR-nya khodim itu menurut fikih itu berapa? Inilah UMR. Upah minimum apa sih UMR itu? Apa R-nya itu apa? UMR. Nah dalam fikih-fikih itu standarnya ya ini itu. Kalau nggak ada akad, nggak ada apa ya mau nggak bantu ya inilah kewajibannya UMR-nya ya ini itu. Tapi kalau terjadi kesepakatan sistemnya pakai sewa, nah kamu menyuruh saya membantu di istrimu itu, kamu bayar berapa? Berarti itu sistemnya sistem sewa. Nah kalau sewa ya berarti kesepakatan ya. Kalau itu berarti apa? Kesepakatan. Sudah tidak lagi menggunakan ini, tidak menggunakan ini wajibu. Nah, ini kan standar kalau misalnya tidak ada akad, tidak apa, kamu mau nggak membantunya, mau ya inilah standar. Tapi kalau misalnya sistemnya sewa ya kalau sewa ya berarti ada
kesepakatan berapanya. Wa in kanat lan senajan ono sapa mengkono khadimah iku kinnatan iku kinnah budak takhruju ingkang metu sapa i'tadat ingkang biasaaken sapa kinnah kasfar ra'si ing nutupi rambut. Tetap aja wajib ya, wajib memberi fasilitas milhafah, memberi fasilitas miqna'ah, tutup kepala, jilbab. Karena kalau budak itu auratnya itu kan kepala kan tidak apa namanya, tidak aurat ya. Kalau perempuan yang tidak merdeka boleh keluar tanpa rambut gitu ya. Tapi tetap kalau dia suami tetap wajib menyediakan. Wa inna ma lam yajib lan aing pemesin ora wajib apa al-khafu apa mujah. Mujah ya, mujah itu kaos kaki tapi terbuat dari kulit namanya mujah. Wal milhafatu dan milhafah. Itu ya, selimut atau kemul atau yang kain yang dililitkan di badan. Lil makhdumati bagi perempuan yang diladeni. Kenapa justru istrinya yang diladeni tidak wajib ini semuanya? Alal mu'tamadi yang atasnya mu'tamad. Lianna lahu karena saat temniku kedua suami man aha melarang terhadap makhdumah istrinya tadi. Minal khuruji sangka metu. Wal ihtiyaju tawi kebutuhan ilaihi marang mengkono al-khuf wal milhafah tadi linahwil hammami karena sepadane hammam padusan wedang mandi tempat pemandian iku nadirun iku wong tempat pemandian. Dulu kalau mau mandi, bersihkan badan yang benar-benar bersih itu nyewa. Pergi ke hammam. Hammam itu tempat mandi yang ada uapnya, ada air panasnya, ada ininya ya. Namanya hammam. Di dunia Islam dulu itu banyak di Syria. Sampai sekarang juga bekas-bekasnya masih banyak ya. Kalau pergi ke Damaskus itu ada hammam, ada apa. Untuk mandi. Di Mesir itu juga ada hammam. Ya kalau biasanya kalau saya lihat itu pernah lihat ya kalau itu dimasukkan ke hammam dibersihin di apa gitu. Ya sekarang rumah-rumah sudah punya kamar mandi sendiri-sendiri ya. Ya fasilitas untuk mandi secara bersih. Dulu kalau memang benar-benar mau membersihkan badan ya ke hammam. Tanbihun. Laisa ora iku ala khadimiha bagi orang yang meladeni istri tadi apa illama kecuali perkara ya khusu ingkang tertentu apa maha ing kono istri pembantu yang disediakan untuk meladeni istri itu tidak ada kewajiban melaksanakan pekerjaan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan istrinya. Watahtaju lan butuh sapa perempuan ilaihi marang ma. Hanya itu yang harus dilakukan. Karena akadnya adalah dia membantu istrinya dalam keperluan rumah tangga. Maka ya itu yang harus dikerjakan. Kalau enggak keperluan rumah tangga ya tidak wajib. Ya. Sekali lagi ya, ini tidak kontrak ya. Tidak kontrak ijarah seperti tadi itu. Kalau ijarah ya sesuai dengan ijarahnya. Ini tiba-tiba ada seseorang diminta, istri saya minta minta diladeni ya. Kamu ya yang ladeni ya. Ya, nah ini. Nah. Maka kewajiban dia hanya berkaitan dengan istri. Suami wajib memberi nafkah kepada pembantu ini dengan cara tadi. Tapi kalau melalui kontrak, ya sesuai dengan kontrak, ya kontraknya bunyinya apa? Gitu.
Kahamlil ma'i, kaya gawa banyu, lil mustahami, marang tempat mandi. Tempat mandinya perlu air, ya, itu perlu harus disediakan oleh ini, ya, oleh pembantunya tadi itu. Ini airnya habis, ya berarti wajib, ya, contohnya. Wasyurbi, dan untuk minum. Ini di rumah airnya minum habis, itu misalnya, ya. Wasabbihi ala badaniha, ngesokno banyu ala badaniha ing atase badane mengkono perempuan mandi misalnya. Perlu ada yang menuangkan air ke dalam badannya, ya. Ya kita itu tidak tahu, ya, waktu itu cara mandinya itu mungkin banyune iku gak ono ciduke ngono apa piye ngono, ya. Atau perlu gosok-gosok nengguri. Alhasil ini itu masa lalu ini, ya. Cerita tentang masa lalu. Kalau masa sekarang ya mandi malah didusi, malah kayak piye ngono. Tapi kalau di hamam-hamam itu ya memang didusi, memang digosok-gosok nenggurino apa ngono. Jenenge hamam. Wa ghasli khiraqi al-haidi, lan membasuh biro-biro kain haid, ya pembalut lah, ya. Dulu belum ada pembalut yang permanen seperti sekarang. Itu perlu dicuci enggak? Ya perlu. Yang nyuci siapa? Itu tidak kewajiban istri. Sekarang kewajiban suami untuk menyuci. Kalau memang perlu pembantu, pembantu. Aneh enggak? Suami kok wajib membasuh apa? Kalau suami tidak mau menyediakan pembantu, istrinya menuntut, kalau gitu kalau kamu enggak mau menyediakan ini, yang membasuh pembalut saya adalah kamu, ya suami harus membasuh. Menurut Syafi'iyah, ya kan? Menurut siapa? Syafi'iyah. Menurut yang lainnya ya enggak gitulah. Nyatanya Fatimah juga enggak kok. Kata Syafi'iyah, ya itu saking baiknya Fatimah. Kalau nuntut haknya dia. Ya hidup enggak gitulah, ya. Hidup kok gitu itu gimana itu? Ya. Wa tabkhi, lan memasak. Pembantunya harus memasak. Istri tidak punya kewajiban untuk masak menurut mazhab Syafi'iyah. Menurut mazhab yang lainnya wajib lah, ya. Wajib lah, masa enggak masak sih? Ya kalau gantian lah kalau gitu, ya. Nah terus istri ngapain? Ya udah di atas kasur duduk-duduk rokokan, ya kan? Ngapa-ngapain. Nggak ada kewajiban semuanya itu. Lihat krono makannya istri. Kalau masa untuk makan suami tidak wajib. Kalau akadnya membantu istri, ya membantu istri. Berarti masaknya itu satu mut itu untuk satu istri itu ya istri aja. Suaminya minta dia makan, saya tolong sekalian, ya enggak mau saya, itu enggak kewajiban saya, itu kata pembantunya. Ini berbicara mengenai kontrak, ya. Bukan apa yang terjadi di tengah masyarakat, tapi berbicara mengenai hak dan kewajiban. Haknya pembantu apa, kewajibannya pembantu apa. Haknya tadi itu, makan 1 mut 1/3, artinya 2/3-nya 2 mut, kan kewajibannya istri kan 2 mut. Nah kalau ini 2/3-nya, sulusa nafakoti azawjah. Tanpa kontrak, tanpa apa, ya. Pokoknya bilangnya itu. Maka haknya ini, kewajibannya ini. Kewajibannya apa? Membantu istri. Tidak membantu suami, bukan. Masanya istri, mandinya istri. Pokoknya istri. Bukan suami. Istri butuh apa? Yaitu
Tapi kalau suami butuh apa, itu tidak bagian dari ini. Sekali lagi, kalau kontraknya tadi ya, bilangnya kamu membantu istri saya. Gitu. Tapi kalau disewa, pakainya itu sewa, udah berapa? 1 bulan sekian, tapi pekerjaannya ini ya udahlah, itu berarti mengikuti apa? Sewa, ya. Kalau disewa untuk membantu istrinya, ya berarti membantu istrinya aja. Lalu hak dia apa? Ya sesuai dengan kontrak itu tadi, bukan sesuai dengan nafkah yang disuruh sini kalau terjadi kontrak sewa. Wagus kata amama anapun utai perkara layak khusus ingkang ora tertentu apa maha ing mengkono istri kata kaya masak li aklihi marang daharanya suami wa ghusli siabi membasuh biro-biro bajunya suami fala yajibu mongko ora wajib apa ma la yakhusuha ala wahidan ing atase wong suci min huma sangka mengkono pembantu dan istri yang dibantu. Istrinya yang enggak wajib, pembantunya juga tidak wajib. Yang mencuci bajunya suami siapa? Ya suami sendiri. Nah istrinya enggak wajib. Ya sekali lagi ya, mazhab siapa? Mazhab Syafi'iyah. Ya harus saya sampaikan juga, mazhab yang lainnya bagaimana? Ya wajiblah, Fatimah juga melakukan itu kok. Ya kan? Kata Syafi'iyah, itu saking baiknya Fatimah, bukan kewajibannya Fatimah. Bal huwa bali utai mengkono ma yakhussuhu atau ma la yakhussuha iku ala zauji bagi suami. Suami masak sendiri, nyuci sendiri, bikin teh sendiri, nyapu sendiri. Istrinya, ya itu tadi itu, duduk-duduk dan tidur ya. Tidak dapat apa-apa. Hidup kok aneh ya. Aneh banget. Tapi sekali lagi ini bicara hak dan kewajiban, bukan bicara apa yang terjadi. Tapi bicara hak dan kewajiban ketika melakukan akad nikah. Begitu angkah tuka wazawajtuka, suami bilang qabil tu nikahaha, maka inilah hak dan kewajiban. Ya kan? Tapi hidup itu kan tidak bisa berjalan dengan selalu mengatakan hak dan kewajiban. Hidup itu berjalan dengan al-ihsan, bukan dengan al-adlu. Hidup itu kalau berjalan dengan adlu itu donya ruwet. Ana pulpen diciblokno wong, wajib jikono Kang sampean sing. Nah itu namanya adil. Tapi kalau ihsan yang enggak sengaja ya betul napa kula pendete piyambak. Nah itu namanya apa? Ihsan. Seperti ya begitu, ya. Tuh. Wah itu kalau kewajiban dan itu semuanya, wah Masya Allah, Muhammad. Kalau berbicara dengan keadilan ya. Bal huwa bal utai mengkono ma la yakhussuha iku ala zauji, wajib bagi suami. Fa yuwaffihi mongko nughoni sapa suami hi ing malaya khussu hadati mengerjakan binafsi dengan awak dhewe suami au bi ghairihi utawa kelawan liyane suami. Ya ini kalau misalnya ada acara pernikahan terus diwacana Fathul Mu'in, hak dan kewajiban. Suami, kamu kewajibannya ini ya, wajib masak, wajib apa? Wajib nyuci, awas, jangan nyuruh istrimu bikin kopi. Kalau nyuruh itu tidak wajib istri untuk melakukan. Suami langsung nikah nggak bahagia, merenggut, wasi langsung. Jangan ngikuti ceramah itu ya, gitu ya. Ya,
terus ngikuti Sayyidah Fatimah. Fatimah dulu menikah itu pekerjaannya dibagi, disepakati mana yang baik, sebaiknya ya nyapu, sebaiknya ya ini. Apakah suami tidak nyapu ya nyapu, tapi ya suami sedang di luar, sedang apa ya. Ya Kanjeng Nabi juga gitulah sama istri-istrinya ya kan. Tapi pas Kanjeng Nabi di rumah ya Kanjeng Nabi ikut nyapu. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak di rumah ya yang nyapu ya mungkin ya istrinya lah ya. Siapa ya masa nggak gitu istrinya Kanjeng Nabi ya kira-kira gitulah ya kan. Umumnya sahabat ya begitu. Dari dulu sampai ya begitu. Muhimmatun. Oke, wallahu a'lam.